Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, para bapak rahimani wa rahimakumullah, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah bi Alhamdulillah. khair. Alhamdulillah, khair. Taib insyaallah ta'ala di pagi hari ini tanggal 2 Desember 2025 hari Selasa, kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita di ilmu Nahu untuk pemula yang kita ambil dari kitab Ilmu Nahu untuk Pemula, ya. Ilmu Nahu untuk Pemula yang disusun oleh Al-Ustadz Abu Razin dan Ustadzah Ummu Razin Hafidhuhumallahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke pembahasan masih berkaitan dengan pembagian fiil. Pembagian fiil. Fiil yaitu kata kerja. Dia dibagi-bagi menurut sudut pandang, ya. Menurut sudut pandang atau berdasarkan berbagai macam hal. Jadi fiil itu pembagiannya tidak satu. Nah, di sana kemarin sudah kita bahas bahwasanya ada fiil-fiil yang dia dibagi berdasarkan waktu. Maka pembagian fiil berdasarkan waktu kita kenal dengan tiga macam. Ada fiil maudi, fiil mudhari, dan fiil amr. Nah, di sana juga yang mesti kita ketahui para bapak sekalian bahwasanya ada pembagian-pembagian fiil yang lainnya, yaitu pembagian fiil berdasarkan kebutuhan dia terhadap objek. Di sana ada dua, ada fiil lazim dan fiil apa? Muta'addi. Fiil lazim dan fiil muta'addi. Fiil lazim itu apa? Coba siapa yang bisa jawab fiil lazim itu apa? Kita merujuk dulu. Fiil berdasarkan Ya, kebutuhannya terhadap objek dia ada dua kan? Ada fiil lazim sama fiil muta'addi. Nah, tidak perlu objek. kalau fiil lazim itu apa? Fiil yang tidak membutuhkan objek. Ya, fiil lazim itu fiil yang tidak membutuhkan objek. Ya, tidak membutuhkan objek. Artinya ketika dia berada dalam sebuah kalimat dan di kalimat tersebut tidak ada objeknya, maka apa? Cukup, ya. Dia bisa menjadi jumlah mufidah. Jumlah yang dapat memberikan makna, ya. Ya, artinya ketika orang mendengarnya orang nggak perlu objek, ya, sudah paham kalimat tersebut. Kalau fiil mutaaddi, Sebaliknya harus fiil ada mutaaddi apa? objek. Ya, Pak Indra, apa? Membutuhkan objek, harus ada Membutuhkan objek. objek, ya. Fiil yang membutuhkan objek. Benar, ya. Taib. Yang lainnya mana nih? Kang Saipul mana? Aman, Ustaz, aman. Aman, Udah ya. perwakilan pagi. Pak Arbot aman? Aman. Aman. Pak Ega aman? Aman, Tad. Itu belum kemarin belum ini ya materi kemarin belum disimak. Oh gitu. Gak ikut kemarin, ya? Iya. Oh siap. Ya. Pak Sigit gimana? Aman, ya?
Ada siapa lagi nih? Pak Depi. Masih sibuk Pak Depi. Tip. Kita lanjutkan pembagian fiil yang berikutnya, para bapak sekalian. Kemudian di sana ada fiil yang dibagi menurut jenis aktif dan pasifnya. Aktif dan pasifnya. Kita buka halaman eh ya halaman berapa ini Pak? 12 Pak. Silakan dibuka halaman 12. Nah, dilihat dari sudut pandang aktif dan tidak aktifnya, aktif atau pasifnya, maka fiil terbagi dua, Pak. Fiil terbagi dua. Yang pertama, al-fi'lul ma'lumu, fiil yang maklum, dan ini adalah kata kerja yang aktif. Maksudnya adalah apa? Maksudnya failnya diketahui, ya, failnya diketahui. Nah, kalau fiil itu kan perbuatan, Pak ya, perbuatan. Nah, tentu perbuatan ini pasti ada yang melakukannya. Nah, kalau fiil maklum, pelakunya atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, dia diketahui siapa orangnya. Maka disebut aktif. Kemudian pembagian fiil yang kedua adalah fiil majhul. Al-fi'lul majhulu. Al-fi'lul majhulu. Nah, kalau fiil majhul ini adalah kata kerja pasif. Nggak aktif dia, pasif. Maksudnya adalah kata kerja tersebut pelakunya tidak diketahui. Tapi ada nggak yang melakukannya? Ada yang melakukannya, tapi tidak diketahui siapa orangnya. Nah, seperti itu. Sama seperti bahasa Indonesia, perubahan dari kata kerja ke kata kerja aktif ke kata kerja pasif ada rumusnya. Nah, kalau seandainya kita ingin mengubah bentuk kata kerja yang maklum, itu aktif, ke kata kerja yang majhul atau pasif, ini gampang Pak. Ini ada rumusnya Pak. Ini ada rumusnya. Nah, seperti itu. Misalkan ya, menolong. Kebanyakan ini kan kita yang kita tahu itu fiil maklum ya, fiil yang aktif. Nah, tapi di sana bisa fiil maklum itu dia dirubah menjadi fiil majhul. Ada rumusnya. Contohnya gimana sih gambaran fiil maklum sama fiil majhul? Nah, contohnya kalau di bahasa Indonesia seperti ini, Pak. Menolong. Nah, menolong ini kan perbuatan, Pak ya, fiil ya, perbuatan. Nah, kalau menolong ini aktif. Kenapa aktif? Karena failnya ketahuan siapa? Ya, Andi menolong Budi misalkan. Nah, berarti ketahuan pelakunya itu Andi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau pasifnya ditolong. Jadi kalau aktif itu pakai me, kalau pasif pakai di. Ditolong. Nah, Budi ditolong. Nah, seperti itu kan Budi ditolong. Siapa yang menolong Budi? Enggak tahu. Failnya nggak tahu. Sebelumnya file tahu ya apa arti file ya? Para bapak coba dihidupkan mic-nya. File tahu ya? Tahu. Objek. Ah, Subjek, apa itu file? pelaku, Pelaku ya, pelaku Pelaku. perbuatan. Toyib. Subjek. Nah, kalau fiil majhul, dia pelakunya nggak ketahuan. Coba kayak tadi kan, Budi ditolong. Budi ditolong. Nah, siapa yang menolong Budi? Nggak tahu. Nah, di situ nggak disebutkan siapa yang menolongnya. Maka kata kerja sini dia pasif. Ya, melihat. Melihat itu aktif, ya, maklum, ya. Saya melihat dia. Berarti pelakunya saya. Nah, objeknya dia. Kemudian dilihat. Ya, dia dilihat. Ya, dilihat siapa? Nggak tahu. Nah, ini majhul. Memukul, dipukul. Membersihkan, dibersihkan. Dan seterusnya, Pak. Intinya kalau seandainya kita menerjemahkan, kalau seandainya dia fi'il ma'lum, berarti pakai me. Kalau seandainya dia itu majhul, pakai di berarti. Seperti itu.
Nah, terus gimana caranya kita merubah ya fiil maklum ke fiil majhul ya. Contohnya di sini, Pak. Ya. Contohnya di sini ada fiil doroba. Fiil doroba ini adalah fiil maklum. Fiil maklum, kata kerja aktif. Nah, artinya memukul. Tip. Doroba Zaidun Bakron. Kita baca dulu. Doroba Zaidun Bakron. Doroba Doroba Zaidun Bakron. Bakron. Ulangi. Doroba Zaidun Bakron. Doroba Doroba Zaidun Zaidun Bakron. Bakron. Ah, ah. Zaid, ini failnya. Zaid telah memukul. Ini fi'il madhi Pak ya. Telah memukul Bakron. Bakar. Nah, Bakron di sini objeknya. Jadi karena dia fi'il maklum, maka di sini ketahuan fa'ilnya. Yang memukulnya ketahuan, yaitu Zaid. Nah, Zaid telah memukul Bakron. Zaid telah memukul Bakron. Nah, sekarang kita ingin coba eh, ubah fi'il maklumnya jadi majhul. Dorobanya kita ingin ubah menjadi fi'il majhul. Nah, maka jadi seperti ini, Pak. Dari doroba jadi duriba. Ya, duriba. Taib. Duriba bakrun. Duriba Duriba Bakrun. Bakron. Duriba bakrun. Duriba Duriba Bakrun. Bakron. Nah, gimana caranya ini kok bisa jadi duriba ya? Nah, kalau jadi duriba, dia sekarang bukan maklum lagi, tapi majhul. Jadi pasif. Artinya apa? Bakar, bakar Ibu. telah dipukul. Bakar telah dipukul. Nah, siapa yang memukul yang nggak tahu? Nggak kelihatan di sini, Pak. Nggak ada failnya di sini. Nah, adapun yang sekarang ditempati oleh Bakar ini, ya, dia asalnya dia maf'ulun bihi, dia objek kan. Bakar kan objek. Tapi kok berubah sekarang jadi domah? Ya, karena apa? Karena dia menempati posisi fa'il. Fa'il itu kan posisinya setelah fi'il, Pak kan? Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Nah, karena fa'ilnya nggak ketahuan, ya, nggak kelihatan, maka posisi fa'il di sini yang setelah fi'il ini kosong. Oleh karena itu, maf'ulun bihi, yaitu bakar, dia menempati posisi fa'il. Sehingga harokat yang berubah, Pak. Dari asalnya fathah menjadi dhammah. Kalau fa'il itu kan dia marfu, Pak ya. Dhammah secara asal. Tapi kalau seandainya maf'ulun bihi, objek, dia itu mansub. Mansub itu secara asal dia harokatnya fathah. Nah, satu hal yang perlu dicatat dalam kaidah bahasa Arab, kalimat pasif tidak boleh memunculkan subjek. Nah, kalau seandainya kita sudah rubah dari aktif ke pasif, maka pelakunya, yaitu subjeknya itu nggak boleh dimunculkan. Walaupun ada dia, ada nggak nih pelakunya nih? Ada, kan? Nggak mungkin bakar tiba-tiba dipukul kan? Atau dipukul jin misalkan. Ya, walaupun dipukul jin, nah ya pelakunya berarti jin. Nah, seperti itu. Tapi dalam konteks kalimat dia nggak dimunculkan failnya ini. Kenapa? Karena fiilnya sudah berubah menjadi pasif, yaitu majhul. Ya, karena fungsi kalimat pasif dalam bahasa Arab adalah untuk menyembunyikan atau tidak menyebut pelaku. Memang fungsinya seperti itu. Ya, fungsi seperti itu. Jadi kalimat aktif itu ada failnya dimunculkan dalam kalimat. Kalau seandainya kalimat pasif dia ada pelakunya tapi tidak dimunculkan dalam kalimat. Pokoknya kalimat pasif ini failnya tidak dimunculkan. Nah, baik pelakunya sudah diketahui failnya tapi ya mesti nggak dimunculkan. Atau pelakunya memang tidak diketahui ya. Atau memang kita nggak tahu nih pelakunya siapa. Nah, maka kita bisa gunakan kalimat atau fiil pasif. Atau pelakunya sengaja disembunyikan. Jadi ada tiga alasan Pak kita membuat kalimat itu menjadi pasif fiilnya.
Pertama, karena pelakunya sudah diketahui, tapi kita memang tidak tidak kita tampilkan, atau pelakunya memang tidak diketahui, ya. Yang ketiga, pelakunya sengaja disembunyikan, seperti itu. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana kita itu masih boleh menyebut pelakunya. Ya, contoh kalau di bahasa Indonesia seperti ini ya, bisa walaupun dia pakai kalimat pasif, tapi terkadang dimunculkan pelakunya. Kita biasa katakan Bakar telah dipukul oleh Zaid. Nah, dipukul ini kan dia pasif ya, tapi kadang di bahasa Indonesia dimunculkan ya pelakunya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini kita hanya boleh mengatakan Bakar telah dipukul. Kalau seandainya kita ingin memunculkan failnya, maka kita pakai fiil yang aktif aja, fiil yang maklum. Nah, kemudian ini kaidahnya Pak. Kaidah antara fiil maklum sama fiil majhul. Kalau fiil yang bisa berubah ke bentuk majhul hanya fiil mutaaddi Pak. Ini harus kita ingat-ingat ya, kita ucapkan bahwasanya nggak semua jenis fiil yang yang butuh objek atau enggak itu, dia itu bisa dirubah ke fiil majhul. Jadi nggak semua fiil, Pak. Yang bisa berubah ke bentuk majhul, artinya ke bentuk pasif, itu hanya fiil mutaaddi, transitif. Yaitu apa? Fiil yang butuh objek aja. Fiil yang butuh objek. Ya. Adapun fiil lazim, intransitif, dia tidak bisa berubah ke bentuk majhul. Kenapa? Karena tidak memiliki objek. Ya karena kalau fiil lazim kan dia nggak butuh objek kan, maka dia nggak bisa berubah ke bentuk majhul. Ya, kenapa kok bisa gitu? Karena apa? Karena nanti kan failnya hilang, jadi dimunculkan. Nah, terus posisi fa'il dalam kalimat itu dia kosong. Tentu yang akan menggantikannya adalah objeknya, maf'ulun bihinya. Nah, kalau seandainya fi'il lazim dia nggak ada objeknya. Nah, jadi gimana nanti dia mau menggantikan posisi fa'il? Otomatis kosong kan? Maka dia nggak bisa dirubah menjadi fi'il majhul. Jadi Pak, kaidahnya Pak yang perlu diingat, yang bisa dirubah menjadi fi'il majhul itu hanya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi, fi'il yang hanya punya objek. Kalau nggak punya objek, dia nggak bisa dirubah. Sekarang kita bahas bagaimana cara merubahnya. Fi'il ma'lum ke fi'il majhul. Ini kita kalau ruang nggak ada, belum ada, Anda belum punya tab ya. Jadi tidak ada papan tulis. Jadi berusaha dibayangkan aja ya. Berusaha dibayangkan aja seperti apa. Ya, sambil dibayangkan ya. Tapi jangan melamun. Jangan mikirin utang, jangan mikirin yang lain-lain ya. Pikirin ini aja, fi'il ini. Ya, Kang Isan udah garuk-garuk kepala tuh. Ya. Nah, gimana cara ngerubahnya? Kalau kita ingin merubah fi'il maklum yang dia itu ada fa'il ke fi'il majhul yang dia tidak ada fa'il, yang tidak tidak ada apa? Tidak ada fa'il yang dalam kalimat. Nah, rumusnya ini Pak, ini yang perlu ketahui. Jadi nggak perlu dihafal Pak. Jadi misalkan eh apa gitu ya, terus kita rubah ke mana? Ke majhul. Nggak perlu dihafal. Ini ada rumusnya. Ada rumusnya. Taib. Rumus yang pertama, kalau untuk fi'il madhi kita merubahnya. Yang pertama caranya huruf pertamanya didomahkan. Huruf pertamanya didomahkan. Nah, fi'il itu kan secara asal ya dia terbangun atas 3 huruf ya. Itu yang sulasi ya, yang sulasi. Fi'il sulasi itu dia terbangun atas 3 huruf. Jadi kata asal itu 3 memang. Ya, fa'ala, dhahaba, fataha. Itu 3 kan? Hurufnya 3. Tapi sana ada juga nanti yang rubai. Ya rubai itu 4. Penyusun penyusun katanya itu 4 kata aslinya. Nah, kita anggap 3 lah ya ini dulu. 3.
Maka caranya, kalau dia fiil maklum, contohnya apa ini? Nah, doroba. Coba, contohnya Doroba. 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 Ini kan fa'il kan? Ini kan apa? Fiil maklum kan? Coba perhatikan harokatnya, Pak. Perhatikan harokatnya. Huruf pertama harokatnya apa? Kasroh. Patah. Fathah. Patah. Kasroh patah, patah. Huruf kedua harokatnya apa? Fathah. Patah. Patah. Fathah juga. Huruf ketiga. Fathah Patah. Patah. juga. Nah, ini kebanyakannya seperti ini, ya. Nah, walaupun di sana mereka banyak wazan ya, fiil ini banyak wazan. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula, ya. Nah, misalkan ini wazannya fa'ala, wazan itu timbangan rumus ya. Fa'ala ini untuk apa? Fiil madhi yang maklum. Fa'ala. Fathah, fathah, fathah. Ya, fathah, fathah, fathah. Nah, gimana cara kita merubahnya ke fiil majhul? Nah, kalau di kertas boleh tuh dicoba-coba kan. Nah, huruf pertamanya Pak, caranya yang tadinya fathah didomahkan. Yang tadinya fathah dirubah menjadi domah. Dan satu huruf sebelum huruf terakhir, berarti kan huruf kedua. Kalau dia tiga ya hurufnya. Kalau dia empat berarti huruf ketiga. Kegambar ya. Kalau seandainya fiilnya dia tiga huruf, nah berarti satu huruf sebelum huruf terakhir berarti huruf kedua. Itu dikasrohkan. Itu dikasrohkan. Kalau seandainya dia empat huruf, maka huruf ketiganya dikasrohkan. Huruf ketiganya dikasrohkan. Jadi huruf pertama didomahkan, huruf kedua atau huruf Dikasrohkan. ketiga nanti kalau misalnya empat huruf dia dikasrohkan. Nah huruf yang terakhir gimana? Huruf terakhir tetap fathah. Karena kalau fi'il madhi itu dia tetap dia dibangun mabniun ala fathi. Jadi ujungnya itu fathah ya. Ujung itu fathah. Nggak ada fi'il madhi yang domah Pak. Ujungnya nggak ada. Nah ini yang perlu kita ketahui. Fi'il madhi itu semuanya fathah ujungnya. Nah ini untuk fi'il madhi. Sehingga coba sekarang kita rubah doroba menjadi fi'il majhul. Jadi apa? Duriba. Duriba. Huruf Duriba. pertamanya doma, huruf keduanya kasroh. Kasroh. Huruf ketiganya tetap fathah. Gitu. Taib. Nakro. Doroba. Duriba. Doroba. 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 Duriba. Duriba. Doroba. Duriba. 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 Doroba. Duriba. Doroba. Doroba. Duriba. Duriba. Nah, seperti itu, Pak. Itu untuk fi'il madhi, Pak ya. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari gimana cara ngerubahnya? Dari yang aktif menjadi pasif, dari yang maklum menjadi majhul. Nah, kalau fi'il mudhari caranya adalah huruf pertamanya didomahkan. Huruf pertamanya didomahkan. Ya, kemudian satu huruf sebelum huruf terakhir itu difathahkan. Sama ya. Satu huruf sebelum terakhir difathahkan. Ya. Nah, seperti Beda. itu, Pak. Sehingga kalau seandainya doroba ribu berarti ribu ya. Ribu. Film mudhari dari doroba itu apa? Ya. Ribu. Ya, Ribu. ribu. Sekarang ubah, Pak, menjadi majhul. Gimana? Roba. Ribu. Ribu. Yudribu. Duribu. Ya. Ribu. 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 Yadribu. Yudribu. Nah, seperti itu. Berbeda dengan film madhi, kalau film mudhari dia huruf apa tuh harokat akhirnya apa, Pak? Ya, marfu, Pak ya. Dia dhammah. Dhammah. Tip. Jadi ulangi, Ted. Gimana? Doroba aja 1000 ya. Tip. Doroba, doroba, Ya 1000. duriba. Kan? Doroba, duriba. Doroba jadi ya 1000 film mudarinya. Oh, film mudhari ya.
Doroba Kalau yatribu. dimajulkan, Fi'il mudhari'nya yatribu. jadi Dimajhulkan jadi yutribu. Huruf pertama itu domahkan. kalau yang ini sebelum terakhir dipatahkan ya. Dipatah, patah, bukan patah. Fathah ya. Yudribu. Yud Oh ya salah berarti ya. Ya Afwan, anak nggak ngeh juga. Satu huruf sebelum terakhir itu difathahkan bukan dikasrohkan ya. Difathahkan. Jadi apa? Yudrobu. Yudrabu. Jadi yudrobu. Taib. Jadi yudrobu. Taib. Yatribu yudrobu. Yadribu yadribu yudrobu. yudrabu. Iya, Yudrobu. iya benar ya. Syukron eh, Pak Arbut ya. Sudah diingatkan. Saya nggak ngeh nih. Huruf pertamanya didomahkan, kemudian yang terakhir ya, sebelum terakhir ya, itu difathahkan. Jadi yatribu yutrobu. Coba saya tulis saja lah di Word ya. Waktunya sebentar lagi habis nih. Bentar ya. Muncul nggak Wordnya? Ada, Tuh, Hah? muncul. Muncul Pak? muncul. Ada. Oke. Doroba ini fil apa Pak? Doroba? Fil Fi'il madi madhi. maklum ya. Fil madi Maklum. maklum. Kemudian kita rubah menjadi fil madi majhul gimana? Duriba. Jadi apa? Duri. Du Duri, Pak. eh ets duri Bu. duriba. Duriba. Nah, ini fiil madi Ba duri. maklum, ini fiil Duri, madi Pak. majhul ya. Maju. Kemudian fiil mudhari dari doroba apa? Yadribu. Yadribu. Eh, yat. Ada. Oh, matiin dulu. Nah, doroba salah ini. Bukan bukan pakai dal. Do. Mana? Doroba yat ribu. Doroba yat ribu. Yat ribu atau yat robu, Pak? Yadribu. Nah, ubah sekarang ke majhul. Yudrobu. Hah? Yudrobu. Yud, Yudrobu. yud robu. Telah memukul, telah dipukul, sedang atau akan memukul, sedang atau akan dipukul. Nah, seperti itu. Boleh catat dulu, Pak.
Nah, kegambar nggak nih? Fil maklum sama fil majhul. Siapa yang masih bingung? Bayang. Salah, Pak Bayang. Nah, dorobayat ribu, taib. Dorobayat ribu. Nah, ini bisa diterapkan ke fil-fil yang lain ya. Di fil-fil yang lain tinggal diterapkan aja. Taib. Waktunya tinggal 3 menit. Nah, sekarang kita lanjut ke mana ini? Halaman berikutnya. Nah, perhatikan tabel berikut ini ya untuk memahami rumus yang di atas ya. Di sini ada dua tabel, ada fiil maklum sama fiil majhul. Nah, ketika dia maklum ya, contohnya nih, dia ini kasih contoh fiil madhi sama fiil mudhari ya. Ini fiil madhi, ini fiil mudhari. Tip. Ketika maklum, dia kota layak tulu. Tip. Kota layak tulu. Kota layak kotulu. Ubah menjadi majhul. Ubah menjadi majhul. Jadi apa? Kutila yuktalu. Kutila Kutila yuktalu. Nah, seperti itu. Dorobayat ribu. Doro bayal Dorobayat. Ya, rubah ke majhul. Duribayut robu. duri bayu Duribayut. Taib. Fatahayaf tahu. fatahaya Fatahayat tahu. Futiha yuftahu. Futiha yaftahu. Yuftahu. Yuftahu. Nah, diperhatikan Pak ya harokatnya. Ini beda harokat, beda makna nanti. Tip alima ya'lamu. alim Alima ya'lamu. Nah, ubah menjadi majhul. Ulima yu'lamu. ulima Ulima yu'lamu. Ah, ah. Tip. Kota layak dulu apa artinya? Membunuh. Membunuh. Tip. Kutila yuktalu. Dibunuh. 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 Tip. Dorobayat ribu. Memukul. Memukul. Apa? memukul Memukul. Memukul. Tip. Duribayut robu. dipukul Dipukul. Dipukul. Fataha yaftahu. Membuka. Membuka. Futiha yuftahu. dibuka Dibuka. Dibuka. Futihal bab. Futihal babu misalkan. Pintu. Pintu itu dibuka. Tip. Buka. Alima ya'lamu. Apa artinya? Alima ya'lamu. Apa artinya? Mengetahui. 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 Ulima yu'lamu diketahui Diketahui. diketahui. Taib. Mudah-mudahan ini bisa dipahami Pak. Ilahuna. Waktunya sudah mau habis ya. Silakan di murojaah ya di rumah. Di latihan. Kita ubah maklum ke majhul, maklum ke majhul. Kita cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Kamis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.